Kemudian proses FPJP. Fasilitas pendanaan jangka pendek merupakan sebuah instrumen fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank umum sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia. Dengan otoritas yang dimiliki dan kewenangan yang dimilikinya, BI melakukan suatu perubahan persyaratan FPJP yang ditujukan untuk mengatasi kondisi mendesak apabila terdapat bank umum mengalami kesulitan likuiditas yang apabila tidak secara segera diatasi maka dapat menimbulkan dampak menular. Namun demikian, walaupun kebijakan sudah sesuai dengan otoritas yang dimilikinya, di dalam pelaksanaan pemberian FPJP kepada Bank Senturi terdapat kelalaian yang berakibat kesalahan yang tertuang di dalam akte perjanjian pemberian FPJP antara BI dan Bank Senturi yang seharusnya menggunakan PBI nomor 10/30 PBI 2008 tetapi justru menggunakan PBI nomor 10/26 PBI 2008. Kemudian proses PMS. Setelah mendapat FPJP dari BI, kondisi Bank Senturi tidak malah membaik, bahkan terus menurun sehingga KAR menjadi negatif. Nah, sesuai dengan otoritas dan kewenangan yang dimiliki KSSK kemudian menetapkan Bank Senturi adalah bank gagal dan berdampak sistemik. Dari sisi kebijakannya adalah dalam rangka menyelamatkan ekonomi nasional. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan di mana KSSK tidak menerapkan seluruh prosedur penanganan krisis sesuai dengan amanat Perpu nomor 4 2008 tentang JPSK, antara lain tidak menetapkan perkiraan kebutuhan biaya penanganan krisis. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, fraksi PAN meyakini bahwa panitia angket telah bekerja secara optimal untuk membuat kesimpulan berdasarkan fakta serta data dan bukan asumsi apalagi opini. Berdasarkan hasil kerja panitia angket Bank Senturi dan didasarkan kepada fakta-fakta yang ditemukan baik melalui pendalaman audit investigasi BPK maupun investigasi lapangan, maka fraksi PAN menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Kasus Bank Senturi menunjukkan lemahnya pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Senturi, terutama dalam proses akuisisi dan merger. Kelemahan pengawasan ini berakibat pada penyimpangan pengelolaan Bank Senturi oleh pemilik maupun manajemen Bank Senturi yang banyak merugikan masyarakat. 2. Pemilik dan manajemen Bank Senturi secara nyata telah melakukan tindak pidana perbankan dengan melakukan manipulasi dan penipuan terhadap nasabah, antara lain melalui SSB yang tidak kredibel, Antaboga Delta Sekuritas. Oleh karena itu, fraksi PAN mendesak agar pihak-pihak tersebut segera diproses secara hukum. 3. Fraksi PAN meminta agar aparat berwenang untuk menangani secara cepat penarikan kembali dana-dana yang dilarikan pemilik manajemen Bank Senturi ke luar negeri, dan sebagian dana tersebut segera dapat dibayarkan kepada para nasabah yang sampai saat ini belum mendapatkan hak tersebut, dilakukan verifikasi yang cermat. Adanya kelemahan-kelemahan dan BA Bank Senturi merupakan pelajaran mahal. Karena itu, maka perlu RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat segera diselesaikan. Mengingat masa yang akan datang masih bisa terjadi kasus bank gagal, maka LPS harus melakukan tugas-tugas secara profesional. Fraksi PAN meminta untuk membuka dan menuntaskan aliran dana Bank Senturi agar tidak lagi menimbulkan saling curiga dan munculnya spekulasi-spekulasi yang tidak berdasar dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian terakhir, fraksi PAN juga ingin memberikan penjelasan tentang pilihan sikap dan untuk tidak menyebutkan nama pejabat yang diduga kuat melakukan penyimpangan. Bagi fraksi PAN, yang terpenting adalah bahwa siapapun pejabat yang diduga melakukan pelanggaran administrasi harus segera diproses secara administratif. Sedangkan pejabat yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus segera diproses secara hukum. Hukum harus ditegakkan. Mari kita membangun kebersamaan. Demikianlah ucapan akhir dan kesimpulan dari fraksi PAN
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.